Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Herman Jambek. Kali ini saya akan membahas tentang kitab adalah sumber kehancuran umat yang beragama Islam. Kitab adalah sumber kehancuran umat yang beragama Islam. Tapi sebelumnya, seperti biasa, yuk mari kita ngopi. Ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Bagi umat Islam, beragama Islam, bukan umat Islam ya, umat yang beragama Islam, mungkin kebenaran dan kenyataan itu akan menjadi pahit untuk diterima, karena memang kebenaran itu pahit. Dan saya pun menyampaikannya pahit, karena obat itu pahit. Jarang sekali ada obat yang manis. Semua obat itu pahit, karena kenyataan itu memang pahit, tidak seperti hayalan atau imajinasi. Qulil haqqa walau kana muron, katakanlah kebenaran itu walaupun pahit. Nah, ini saya ingin menyatakan kebenaran dan fakta, juga kenyataan, bukan hayalan atau iming-iming. Ini kenyataan. Justru Islam itu hancur dan berantakan umatnya itu ketika kitab Al-Quran lahir. Karena dulu sebelum kitab Al-Quran lahir, ketika zaman Nabi Muhammad masih ada, ya umat Islam biasa aman-aman saja. Tidak ada perang terakhir pun perang yang paling besar itu malah Nabi Muhammad menghentikan. Setelah perang Badar ini tidak ada lagi jihad yang lebih besar kecuali jihad melawan nafsu sendiri. Jihad bi anfusihim, jihad melawan nafsu. Tidak berjihad melawan orang lain. Tidak berjihad memerangi pemikiran-pemikiran orang lain. Tidak berjihad untuk membunuh orang lain. Apalagi sampai membunuh. Jadi tidak ada istilah perang lagi membunuh. Karena membunuh itu dosa. Kenapa sih masih doyan dengan istilah-istilah membunuh? Kata membunuh itu sebetulnya bukan ditujukan kepada orang-orang yang sudah Islam, ditujukan kepada mereka yang jahiliyah, yang segala sesuatunya hanya diselesaikan dengan kekerasan dan amarah. Sedangkan Islam adalah kasih sayang. Islam bukanlah suatu ajaran, Islam bukanlah suatu agama, Islam bukanlah suatu kelompok atau pengakuan. Islam adalah berserah diri kepada Allah. Dan orang-orang yang berserah diri kepada Allah, maka dirinya akan diliputi kasih sayangnya. Meliputi dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi itu bukan dengan menyebut nama Allah, hanya menyebut saja dan mengatasnamakan. Sedangkan Allah tidak menyertai di dalam hatinya, pikiran dan nafsunya, tidak menyertai dalam jiwanya. Maka percuma mengucapkan bismillah kalau tidak ada Allah beserta hidupnya. Kalau Allah menyertai hidupnya atau bismillah, maka dia akan memiliki sifat Rahman Rahim. Tidak ada peperangan yang namanya perang melawan orang lain dan membunuh orang lain, tapi perangnya melawan diri sendiri. Nah, ini dikisahkan dalam sejarah. Kita flashback kepada sejarah. Sebelum Nabi Muhammad meninggal, tidak ada yang namanya kitab Al-Quran. Sebelum Nabi Muhammad meninggal dan ketika Nabi Muhammad hidup, tidak ada yang namanya kitab Al-Quran. Harus diingat lagi, sebelum Nabi Muhammad meninggal dan ketika Nabi Muhammad hidup, tidak ada yang namanya kitab Al-Quran.
Diulangi lagi, sebelum Nabi Muhammad meninggal dan ketika Nabi Muhammad hidup, dari lahir sampai meninggal, tidak ada yang namanya kitab Al-Quran. Dan Nabi Muhammad tidak pernah menulis kitab Al-Quran. Nabi Muhammad menyampaikan wahyu itu melalui getaran rasa, wajilat qulubuhum, yang menggetarkan hati, lalu keluar dalam tingkah laku dan perbuatan yang mencontohkan, tidak dalam ucapan-ucapan. Kalaupun ucapan-ucapan itu hanya pendek. Jadi tidak ada yang namanya kitab Al-Quran atau Allah berkata-kata melalui kitab. Nabi Muhammad tidak pernah menulis kitab. Sehingga ketika Anda masih meyakini kitab itu sebagai kalamullah atau kata-kata Allah, itu sebuah fitnah kepada Nabi Muhammad dan fitnah kepada Allah. Masa Allah berkata-kata? Kalaupun Allah berkata-kata, kenapa bunyi intonasi di dalam surat Al-Fatihah dikatakan ihdinas syiratal mustaqim, yang artinya tunjuki kami ke jalan yang lurus. Kalau itu sebagai kata-kata Allah, masa Allah meminta manusia untuk menunjukinya? Kata Allah, tunjuki aku ke jalan yang lurus, tunjuki kami ke jalan lurus. Lah, berarti Allahnya tersesat dong. Kalau itu kata-kata Allah, yang jelas itu bukan kata-kata Allah. Itu adalah kata-kata yang dibuat manusia yang memohon perlindungan kepada Allah, yang memohon petunjuk. Jelas berarti bukan kata-kata Allah, bukan kalamullah, itu kalamunas yang mengatasnamakan Allah. Jadi bismillah sekarang diartikan dengan nama Allah, mengatasnamakan saja, tapi bukan kalamullah, bukan kalamur Rasul juga. Sehingga banyak akhirnya kejanggalan-kejanggalan terjadi dan perdebatan-perdebatan terjadi hanya karena orang Islam di zaman sekarang masih percaya kitab. Padahal Rasul pun melarang umatnya untuk menjadi ahli kitab. Bahkan dinyatakan ahli kitab itu kufur. Lam yakunil ladina kafaru min ahli kitab. Bukan hanya ahli kitab Injil ataupun Taurat, tapi ahli kitab Al-Quran juga. Kalau Anda meyakini itu sebagai kalamullah, berarti Anda telah menghinakan Allah itu sendiri dan menghinakan Nabi. Dan anehnya, janggalnya, kenapa ditulis di kitab juga seperti peristiwa Isra Miraj itu, Nabi Muhammad Isra Miraj diperjalankan dari Masjidil Aqsa ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini hingga imajinasi pikiran orang-orang yang beragama Islam ini jadi tidak logis. Karena apa? Karena Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu belum ada. Tahun 621 Masehi itu nggak ada yang namanya Masjidil Aqsa. Di Yerusalem itu nggak ada yang namanya Masjidil Aqsa. Ada juga Baitul Sulaiman, disebutnya juga Kuil Sulaiman, bukan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa dibangun tahun sekitar 700-an atau 670-an atau 700-an oleh waktu itu setelah Perang Sarim, setelah Nabi Muhammad nggak ada, barulah dibangun Masjidil Aqsa. Lah bagaimana diceritakan, dikisahkan di dalam Al-Quran, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lah Masjidil Aqsa-nya nggak ada, tahun 620 belum ada Masjidil Aqsa, itu cuman tempat rata dan tempat sampah, karena waktu itu dihancurkan. Dan bagaimana dikatakan itu masjid? Karena masjid itu tidak ada sahabat itu. Sebetulnya udah ada yang namanya kuil-kuil ataupun tempat-tempat ibadah ataupun gereja. Tapi yang namanya masjid di Yerusalem nggak ada waktu itu. Jadi yang dimaksud dengan perjalanan Isra Miraj Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bukan dalam artian fisik di luar diri, bukan. Itu perjalanan Masjidil Haram itu nafsu, yaitu Baitul Makmur, Baitul Muqaddas, Masjidil Aqsa. Ini Masjid Al-Makmur, ini Masjid Al-Aqsa hati. Dan Baitul Haram di bawahnya, di bawah perut, Masjidil Haram. Nah ini Baitul Aqsa.
Baitul Aqsa itu ini Masjid Al-Aqsa, bukan dalam artian di luar fisik. Perjalanan Nabi Muhammad itu adalah dari nafsu naik lagi ke hati, dari pikiran, nafsu, terus ke hati, terus ke jiwa. Bukan dalam arti perjalanan di luar diri, keluar. Makanya barang siapa yang mencari Tuhan keluar dirinya, murtad. Jadi pengertian murtad sekarang pun keluar dari agama, ya nggak masalah kalau keluar dari agama, bro. Kalau Anda tidak berani keluar dari agama, justru Anda tidak akan pernah Islam sampai kapanpun. Karena Islam bukan agama. Tapi kalau Anda keluar dari diri, itu jelas murtad. Karena Islam tidak pernah mengajarkan untuk keluar dari diri. Hanya orang-orang bodoh yang mencari kebahagiaan di dalam diri, tapi yang mencari keterangan di luar dirinya. Jadi ketika misalnya kita masih mempercayai ayat-ayat kitab-kitab yang sebetulnya ditulis oleh manusia, oleh orang-orang setelah Nabi wafat, itu adalah kebodohan dan penistaan kepada Allah dan penistaan kepada Nabi Muhammad. Itu sangat menghinakan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad tidak Isra Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, nggak ada. Karena waktu itu nggak ada Masjidil Aqsa di Yerusalem tahun 621 itu. Maksud dari perjalanan itu bukan perjalanan fisik, tapi perjalanan ruhani. Nah, sehingga dengan adanya keterangan kitab ini, umat Islam jadi bodoh sekali gitu. Akhirnya kita menganggap Isra Mi'raj itu perjalanan fisik. Sebetulnya tidak ada perjalanan fisik, adanya juga perjalanan spiritual, perjalanan rohani. Dan kenapa wahyu diturunkan di gua, bukan di masjid? Memangnya waktu itu sebelum Nabi Muhammad lahir memang nggak ada masjid? Sudah ada kuil-kuil itu. Kan Ka'bah juga udah ada, sholat juga udah ada. Kata siapa sholat itu setelah Nabi Muhammad Isra Mi'raj? Sebelum Nabi Muhammad Isra Mi'raj juga sholat, yang namanya sholat itu udah ada, bro. Orang Ka'bahnya juga udah ada sebelum Ibrahim lahir. Yang namanya masjid itu udah ada. Bahkan di dalam kitabnya juga pernah Nabi Muhammad, kitab Al-Quran juga ada tulisan-tulisan tentang Masjid Diror. Ini yang jarang dipahami orang-orang umat beragama Islam. Ada tulisan-tulisan Masjid Diror, kenapa nggak dibahas? Masjid Diror itu adalah sebetulnya kuil-kuil di zaman dulu yang dilarang untuk dimasuki oleh orang-orang yang beragama Islam. Bukan agama sih, orang-orang Islam yang mengikuti Nabi Muhammad, karena di tempat tersebut hanya dijadikan fitnah, hanya dijadikan tempat untuk menghasut, tempat untuk orang menjadi dengki, tempat orang-orang berkumpul, orang-orang munafik, disebutnya Masjid Diror. Nah, sebelum Nabi Muhammad lahir juga udah ada tempat-tempat itu, cuman diberi nama masjid itu setelah Islam kafah. Sebelumnya udah ada tempat-tempat itu, disebutnya kuil. Seperti misalnya di Yerusalem sebetulnya udah ada, tapi tidak disebut masjid, disebutnya kuil. Hanya dinamailah setelah Islam menang waktu itu Futuh Mekah, dinamailah masjid, yang artinya dari bahasa Arab tempat untuk sujud. Padahal namanya tempat sujud dimanapun berada, tidak selalu harus di masjid, di kebun, di hutan, di tempat yang manapun asal bersih, ya bisa dijadikan masjid. Karena masjid itu bukan suatu tempat, hanya dibuat monumen, simbol tempat, ya. Tapi sebelum itu sudah ada kuil-kuil, sudah ada tempat-tempat peribadatan. Lalu kenapa Nabi Muhammad mendapatkan wahyu itu tidak di kuil atau tidak di masjid? Kenapa di gua? Karena di masjid itu kebanyakan orang masih membahas menurut akal pikir, membahas memakai kitab. Padahal Nabi Muhammad waktu itu nggak ada kitab Al-Quran. Nabi Muhammad nggak pernah bawa-bawa kitab Al-Quran. Nabi Muhammad ketika mendapat wahyu pertama, ketika diperintah oleh Jibril, yang sebetulnya Jibril itu Ruhul Kudus, ya sebetulnya itu hati. Baitul Muqaddas, Masjid Al-Aqsa, yaitu hati. Ketika hatinya bertanya, apa ini? Kenapa ada getaran di dalam tubuh saya? Kan bukan berarti malaikat tanya, Ikro, ya itu idiot, ngayal mulu. Maksudnya yang disebut ketika wahyu turun itu
hatinya bergetar dan bertanya, baca apa ini, aku nggak tahu ini apa. Nggak ada yang namanya Al-Quran, nggak ada yang namanya tulisan. Itu peristiwa Nabi Muhammad bertanya kepada dirinya sendiri, bukan ngobrol sama malaikat. Malaikat itu kan hati, ini ngobrol dengan dirinya sendiri gitu. Istilahnya lagi galau tingkat dewa, lagi ini apa nih, kok ada getaran. Iqra, baca dirimu. Tidak baca kitab, tidak baca Quran, nggak ada kitab. Tapi setelah Nabi Muhammad meninggal, disusunlah kitab oleh Khulafaur Rasyidin, 4 sahabat Nabi, Abu Bakar, Utsman, Umar, dan Ali. Nah, Abu Bakar waktu itu tidak mau ikut andil dalam penulisan kitab, karena Nabi Muhammad tidak pernah memerintah untuk menulis. Nah, ketiga sahabat yang lain masih bercokol juga. Akhirnya disusunlah kitab. Disusunlah pemahaman-pemahaman yang menurut versi sahabatnya, bukan menurut versi Muhammad, karena Muhammadnya udah meninggal. Sehingga udah jadi beda cara berpikirnya pun. Berita-berita yang disampaikan di dalamnya pun udah beda. Akhirnya ketika setelah disusun kitab itu, dan ketiganya menjadi khalifah atau pemimpin setelah Nabi Muhammad wafat, akhirnya Ali pun dibunuh. Oleh siapa? Ibnu Muljam, yang hafal Al-Quran, yang hafal kitab. Jadi orang yang hafal kitab tidak menunjukkan akan dilindungi oleh Allah. Kenapa? Itu cuma di pikiran, cuma di hafalan. Tidak meresap ke rasa dan perbuatan. Akhirnya mudah difitnah. Jadi orang-orang yang tahfidz Al-Quran itu mudah difitnah. Karena apa? Karena Tuhannya adalah kitab. Tuhannya adalah pemahaman. Tuhannya adalah pengetahuan, akal pikir. Bukan Allah itu sendiri. Tuhannya dia bertuhan kepada akal pikiran. Bertuhan kepada hafalan. Sehingga Al-Quran dijadikan referensi Tuhan. Dijadikan Tuhan. Bahkan sudah dipertuhan kitab itu. Sehingga ketika ada yang berbeda paham, akhirnya saling bunuh. Berarti dalam sejarah, ketika kita lahir, di sanalah lahirnya pertumpahan darah dan kekacauan. Begitupun Ali, Utsman, Umar dibunuh oleh penghafal kitab, oleh tahfidz Al-Quran. Apalagi kesininya, tahun 670, tahun 900 terjadi perombakan dan perubahan oleh Abu Sufyan. Lebih kacau lagi, ditambahi dengan berbagai hal, seperti harus bayar fidyah, harus bayar ketika Kristen katanya datang harus takluk, harus bayar apa namanya, fidyah atau namanya tax, sekarang apa, pajak gitu. Jadi kesannya Islam menjadi arogan gitu. Kalau kamu tidak membayar pajak, mati. Kesannya Nabi Muhammad juga dulu melakukan itu. Padahal enggak, Nabi Muhammad enggak pernah memaksa orang Kristen untuk membayar fidyah, membayar Kristen untuk membayar pajak, untuk perjanjian. Tidak, itu kebohongan-kebohongan yang ditulis di dalam kitab. Dan kitab sampai kepada kita saat ini, udah tahun berapa itu, udah melewati ratusan tahun. Akhirnya terjadi banyak versi, akhirnya terjadi banyak golongan. Padahal akhirnya dari satu, yaitu penyebabnya kitab. Coba kitab itu nggak akan ada perbedaan. Kalau kitab tidak ada, apakah Tuhan tidak lagi menurunkan wahyu? Kalau begitu berarti Tuhan mati dong. Karena memang Tuhan tidak menurunkan lagi wahyu selain kitab itu. Justru Nabi Muhammad sendiri malah melarang umatnya untuk menjadi ahli kitab. Kenapa setelah Nabi Muhammad meninggal malah disusun kitab? Dan itu menurut versi manusia, versi orang-orang. Setelah Nabi Muhammad wafat, ketika Nabi Muhammad hidup, nggak ada yang namanya kitab. Sehingga jangan terlalu percaya bahwa kitab itu adalah tulisan Nabi Muhammad ataupun kata-kata Allah. Toh di dalam Quran sendiri banyak kebencian kok. Bunuhlah orang kafir itu karena mereka tidak beriman. Siapa yang memerintahkan seperti itu? Nabi Muhammad tidak pernah mencontohkan. Allah tidak pernah menyuruh begitu. Lalu kenapa ada ayat-ayat seperti itu? Kenapa kalian masih mempercayai kitab itu tulisan Nabi Muhammad? Diyakini sebagai itu.
kata-kata Nabi Muhammad? Bodoh, sangat bodoh. Itu fitnah kepada Nabi Muhammad dan fitnah kepada Allah. Kalau Anda masih meyakini bahwa kitab itu Nabi Muhammad berkata, kalau Anda masih meyakini bahwa Allah berkata-kata lewat kitab, tidak ada kata-kata. Yang berkata-kata itu manusia. Allah itu menurunkan wahyu di dalam gua, bukan di masjid. Walaupun waktu itu udah ada masjid. Kenapa tidak di masjid? Karena di masjid tempat sarangnya fitnah, tempat sarangnya orang mencari-cari kesalahan orang lain. Karena apa? Tuhannya hafalan. Tuhannya lahir dari kitab yang dihafal. Bukan Tuhan yang menggetarkan jiwanya. Sedangkan yang namanya wahyu adalah najala ruhul amin. Turun kepada jiwa-jiwa yang tenang. Bukan kepada pikiran. Bukan kepada hafalan. Apalagi sekarang orang disuruh ngapalin Quran. Aduh, itu mah benar-benar penyesatan dah. Dari kecil kita udah dicokokin doktrin, dogma. Akhirnya lupa kepada kesadaran dirinya sendiri. Akhirnya banyak orang yang lupa jati dirinya. Sehingga kalau orang lupa jati diri, maka dia akan lupa siapa Tuhannya. Akhirnya karena dia terus menghafal, jadi Tuhannya itu adalah kitab. Padahal Nabi tidak pernah menulis dan Allah tidak pernah berkata-kata. Kalaupun Nabi pernah berkata-kata, tapi ketika kitab ditulis, ditambahin lagi, dikurangin, dan lain sebagainya, akhirnya banyak berita-berita kebohongan di dalam kitab Al-Quran. Akhirnya diseranglah oleh orang-orang yang di luar agama Islam bahwa Nabi Muhammad pembohong. Padahal Nabi Muhammad sangat jujur. Yang bohong itu adalah kitab. Dan kenapa kalian masih percaya kitab? Nabi Muhammad tidak pernah menulis kitab. Allah tidak pernah berkata-kata. Lalu kenapa kebohongan dipercaya, diyakini? Sama seperti ketika seseorang, di kebun itu banyak ikan lele sama ikan cana, ayo kita mancing di sana. Akhirnya orang-orang pada berkerumun, 5 orang, 10 orang, karena iman untuk mancing di kebun. Iman saja tidak cukup, bro. Anda harus punya logika. Ini kebenaran itu pahit. Meskipun dikatakan kebun itu banyak ikan lelenya, jangan dulu percaya sebelum Anda sendiri membuktikan fakta-fakta dan kenyataan-kenyataan. Karena kenyataannya setelah kita lahir, disitulah terjadi banyak pembunuhan dan kekacauan, dan Islam pun menjadi pecah belah. Akhirnya orang-orang Islam yang zaman sekarang hanya bergerumul, hanya bertengkar masalah politik, kekuasaan dan lain sebagainya. Akhirnya saling beradu dan terjadi pecah banyak golongan setelah kitab lahir. Sebelum kitab nggak ada. Bahkan Nabi Muhammad itu menyatukan semua golongan, 360 golongan, 360 yang tadinya 360 penyembah berhala, patung, disatukan, digabungkan menjadi rukun. Tapi setelah Nabi Muhammad meninggal, kitab lahir, Islam pun menjadi pecah, menjadi banyak golongan. Berarti jelas kitab menjadi sumber kekacauan di dalam agama Islam. Karena kitab itu tidak sepenuhnya dan murni kata-kata Nabi Muhammad. Apalagi menyatakan kata-kata Allah. Kalau Allah nggak berkata-kata, kalau Nabi Muhammad mungkin berkata-kata. Ibaratnya kayak gini lah, pernah saya jelaskan. Kitab itu ibaratnya segelas kopi ini. Dan ketika Nabi Muhammad meninggal, lalu orang-orang setelah Nabi Muhammad meninggal punya kepentingan untuk mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan Nabi Muhammad di dalam kitab, dan ditambahilah racun sianida ke dalamnya. Meskipun sebagian dari kata-kata di dalam kitab itu benar, pernah dikatakan oleh Nabi Muhammad, tapi ketika dicampur oleh kepentingan-kepentingan orang-orang setelah Nabi Muhammad meninggal, kepentingan politik, kepentingan Abu Sufyan yang ingin berkuasa dan menguasai dunia, akhirnya kopi dicampur sianida. Silahkan Anda minum, dan jelas itu akan menjadi racun bagi tubuh Anda. Sehingga sebetulnya percaya kepada kitab sama dengan menghinakan Nabi dan menghinakan Allah. Karena Tuhan tidak pernah menulis, karena Nabi tidak pernah menulis.
Nah, itu dituliskan oleh orang-orang setelah Nabi Muhammad wafat. Walaupun benar, sebagiannya ada yang ditulis, yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Tapi yang namanya ditulis setelah manusia meninggal, itu sama dengan kopi dimasukin racun sianida. Dan itu akan menjadi racun bagi umat Islam yang ada di zaman sekarang. Kalau saya sih minumnya kopi yang murni, tidak dicampur sianida. Ya, jadi tetap sehat. Coba Anda rasakan bagaimana kopi yang sudah dicampur racun sianida. Makanya akhirnya terjadilah kematian logika bagi umat-umat Islam yang ada di zaman sekarang, karena mereka terlalu percaya pada kitab. Dan tanpa sadar sebetulnya Tuhan mereka bukanlah Allah, tapi Tuhan mereka adalah kitab. Makanya kenapa Nabi Muhammad mendapatkan wahyu di Gua Hira, bukan di masjid. Padahal waktu itu mungkin sudah banyak masjid di Mekah dan di Madinah. Walaupun sebutannya belum masjid atau kuil, disebutnya oleh Nabi Muhammad Masjid Diror, tempat yang berbahaya, yang dimana tempat tersebut banyak fitnah yang dilakukan oleh ahli-ahli kitab. Janganlah kalian menjadi ahli kitab. Ya, jadilah orang-orang yang senantiasa Islam kepada Allah atau berserah kepada Allah, berserah dirilah kepada Allah. Allah meliputi diri kok, tidak di luar. Kalau kita mencari Tuhan keluar diri, itulah murtad yang sungguhnya. Murtad itu bukan keluar dari agama Islam, bodo amat orang dengan aturan agama Islam. Break the rule, then you know the rule. Hancurkan aturan, maka kamu akan tahu aturan yang sesungguhnya untuk dirimu. Jadi kalau kalian masih terikat aturan, maka ini seperti kuda yang terikat dan diikat ke bangku plastik. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Atau seperti kerbau yang diikat dan dituntun sama anak kecil. Itu adalah kebodohan, karena masih terikat oleh aturan. Break the rule, then you will know the truth of your rule. Hancurkan aturan-aturan, hancurkan ikatan atau akidah-akidah yang membuatmu terikat seperti kambing, seperti kerbau, seperti kuda. Jadilah manusia. Break the rule. Kurbankanlah jiwa kebinatanganmu untuk menjadi manusia, seperti Ibrahim mengorbankan sifat kebinatangan Ismail agar merdeka menjadi manusia, tidak diikat oleh aturan-aturan yang membuatmu bodoh, tidak diikat oleh ancaman-ancaman neraka dan azab yang membuatmu menjadi tambah bodoh. Jadilah Islam yang merdeka, berserah diri tanpa syarat, tanpa aturan ini itu. Ya. Salam kopi ketika otak perlu inspirasi. Sampurasun. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya, dan terima kasih atas kesetiaannya menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.